channel saya Belajar Bersama Yan. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara setting Motorola CP1660 ya, direct dan dupleknya. Tapi ini videonya akan sedikit lama ya, karena teman-teman harus menghafal dulu enter, cancel dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita simak videonya. Sekarang kita sudah berada di depan layar CP1660. Oke, sebelumnya teman-teman harus mengingat dulu untuk menekan enternya itu yang ini, yang P titik, dan yang ini adalah untuk kembali ya. Ini jangan dihiraukan dulu ya. Ini kayaknya nggak kepake, bukan kayaknya, emang nggak kepake untuk settingannya sebentar. Jadi ini enter, ini kembali. Ketika kita nyalakan Motorola seperti ini, dia akan langsung masuk ke memori ya. Jadi enggak kayak si Wearway ada menu FPO sama memorinya. Kalau ini harus menekan tombol yang ini baru bisa masuk ke settingan atau ke manual atau ke VFO ya, VFO bukan FVO. Itu kita matikan. Dalam keadaan mati, kita tekan tombol yang untuk kembali ini, jangan dilepas, ditahan, lalu nyalakan. Oke, sebelumnya kita matikan dulu. Sebelumnya teman-teman harus mempersiapkan dulu frekuensi yang akan kita setting, terus mau disimpan di nomor berapa. Kalau misalkan radionya punya teman-teman sendiri, misalkan punya Anda sendiri gitu ya, tentunya Anda tahu nomor berapa yang kosong untuk menyimpan frekuensi yang akan disetting. Jadi tidak usah mencari lagi, tapi nanti ada untuk mengetahui di nomor berapa yang kosong, itu kita bisa menemukannya ya. Jadi rada pabelit ya. Demikian. Oke, langsung aja kita masuk ke menu settingan, menu setting ya, menu setting seperti ini, tekan lalu nyalakan. Nah, saya akan simpan ini di nomor 99 ya, karena nomor paling terakhir adalah 99. Nomor 99, baterai saya lopet. Ya. Nah, teman-teman di sini cukup fokus ke menu channel saja ya. Bentar, belum fokus. Nah, ini channel. Nah, di sini ya, semuanya fokus di sini aja. Tidak ada yang lain-lain di sini. Fokus ke channel saja. Oke, kita enter. Ini untuk channel yang akan kita aktifkan dan untuk mengetahui channel yang belum terpakai. Bentar, fokusnya nih kurang. Nah, misalkan saya akan menyimpan ini di nomor 99 karena nomor 99 itu belum dipakai. Kita enter, kita ke sini, kita enter lagi. Nah, ini keterangannya ini, kalau disable berarti channel ini belum dipakai ya. Jadi kita enablekan dulu, tinggal seperti ini, kesampingkan, save atau enter. Nah, nomor 99 sudah aktif. Lalu kita kembali ya, ingat ya, kembali. Lalu kita geser. Nah, ini untuk memberi nama channel tersebut ya. Memberi nama channel tersebut. Kita enter biar teman-teman tahu. Tadi nomor berapa? Kita geser dulu nomor 99. Enter. Nah, kebetulan saya udah kasih nama ya, biar cepet. Ngetiknya sama seperti HP jadul itu loh, kayak gini ya keypadnya. Kalau sudah, tinggal enter, nanti kan ada tulisan save lagi, kayak gini, save. Nah, kalau udah gini lagi berarti udah tersimpan. Lalu kembali. Tadi kan dari aktif ke alias ini, alias berarti untuk memberi nama ya. Lalu ke RX. Nah, ini frekuensi untuk mereshape ya. Dan ini TX untuk memancar ya. Kalau misalkan nanti teman-teman setting RPU berarti RX sama TX nya beda kan.
lalu tinggal masukin TX yang ini, TXPL tunnya ya. Kita setting direct dulu, kita ke RX dulu, RX nomor berapa, nomor 99 ini, misalkan kita simpan 14.206, enter, save. Nah, kembali, udah tersimpan ya, tinggal kembali. TX nya juga samakan kalau direct ya, nomor 99 nanti ini 14.206.00, simpan itu pakai enter ya. Udah, kembali dan lain sebagainya gak usah, ini sudah tersimpan teman-teman. Cara membuktikannya, kita kembali, cara kembali ya tinggal dimatikan saja tanpa menekan ini. Jadi kita sudah masuk ke memori. Tadi namanya apa, contoh ya, ini kan nomor 1 berarti ke belakang. Nah ini 206, 14.206 ya. Oke, langsung ke cara setting direct duplex ya. Caranya tinggal masuk ke settingan saya tadi, lalu ke channel, lalu ke aktif ya. Tadi kan 99 berarti kita 98. Ini masih disable, kita enablekan dulu, save. Udah terbuka ke alias. Tadi nomor berapa, 98 ya. Saya udah kasih nama biar cepet. Contoh 2 ya, save ini, lalu kembali dari alias langsung ke RX. Misalkan RX nya tadi channel 98, misalkan RX nya 14306 kan 0 misalkan, enter. Nah, udah tersimpan. Dan TX nya berapa, ini kan duplex ya, tinggal dimasukkan saja. Nah, TX nya berapa, 1435100 misalkan, enter, simpan, kembali. Nah, RX sama TX nya sudah tersimpan, jadi nanti dia akan berubah sendiri. Lalu bila perlu tune atau memerlukan tune atau memakai tune, tinggal ke TXPL yang tadi ya, ini RX frekuensi, ini TX frekuensi, ini tune receive, nah ini tune transmit ya, TXPL, tinggal enter. Nomor berapa, nomor 98 ya. Nah ini tinggal geser. Biasanya kalau yang belum channelnya baru aktif, dia akan seperti ini dulu. Nah, CSQ, jadi kita tinggal kepinggirkan saja, misalkan standar, misalkan enter, save. Udah jadi. Kematikan, nyalakan lagi. Nah ini contoh 1 yang tadi nomor 99, ini contoh 2. Udah, ini ke memori yang sudah tersimpan. Udah gitu teman-teman, gampang kan, gampang sekali ya. Sebenarnya gampang aja sih setting Motorola itu, sama GP2000 juga hampir sama persis seperti ini. Itu cuman yang pengalaman saya yang saya alami ketika setting Motorola itu, teman-teman harus menghafal dulu yang mana enter, yang mana kembalinya, terus cara menyimpannya, cara masuk ke settingannya, tune-nya di mana. Nggak jauh beda, semua radio juga seperti itu. Jadi ketika kita akan setting direct, tentunya kita tinggal memasukkan frekuensinya saja. Kalau misalkan memerlukan TXRX berarti disamakan. Kalau misalkan yang langsung bisa simpan memori kan tinggal langsung save gitu. Namun kalau misalkan settingnya duplex, nah itu baru teman-teman harus menghitung kalau misalkan TX nya berapa, RX nya berapa,
nanti akan menghasilkan dupleknya segitu. Dan tune tentunya itu aja, TX RX tune ya, nggak jauh dari itu. Demikian. Nah kalau misalkan RX nya ketemu terus dupleknya ketemu, nah berarti TX nya pasti ketemu, tinggal dikurangi atau ditambah. Tinggal kita harus tahu di duplek min atau duplek plus, dan juga tune. Nanti tune nya bisa dicari satu-satu kalau misalkan mau nyari, tapi tinggal ditanyakan saja sih kalau bisa. Demikian ya teman-teman, semoga bermanfaat tutorial ini. Bila mana ada pertanyaan dan masih mengganjal dan masih bingung juga, silahkan di komen di bawah. Kalau sempat pasti saya akan balas pertanyaan teman-teman, dan bila perlu teman-teman boleh kok langsung ke email saya aja, janamulyana261@gmail.com, biar teman-teman bisa berbagi ilmu bersama saya, sharing. Saya juga masih belajar, namun kebetulan punya radio dan ada yang dipinjemin temen juga buat dijadiin bahan gitu ya. Jadi saya akan menyempatkan untuk membuat tutorialnya supaya kita semua bisa mandiri ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat sekali lagi, dan sampai jumpa di tutorial saya sebelumnya. Dadah.